Saya Fitri dari Kliem Astana Japura. Cerita mistis ini adalah sebuah kisah yang dramatis yang pernah dialami saya sendiri, tapi nyata terjadi. Tahun kemarin tepatnya, bulan Juni, saya mengandung anak pertama saya di usia kandungan 3 bulan. Suami saya meminta saya untuk tinggal bersama mertua, dan saat itu saya memenuhi permintaan suami saya. Aura mistis sudah mulai terasa saat saya pertama kali menginjakan kaki di rumah mertua saya. Bisa dibilang rumah ini sintru, kata istilah orang sini. Dan itu benar-benar bikin merinding. Awalnya saya tidur di kamar bekas neneknya suami yang sudah meninggal, dan saya tidur bekas di ranjang tua milik almarhum kakeknya suami. Dan yang bikin aneh di sini bukan ranjangnya, melainkan tepat berada di pojok ranjang masih ada pakaian atau barang-barang peninggalan nenek dan kakek suami saya. Dan juga bapak mertua yang sudah meninggal juga masih terjejer di pojok ranjang. Sehari setelah saya berada di rumah suami, sesuatu yang aneh terjadi. Saya disambut dengan gangguan makhluk halus yang mungkin adalah penunggu rumah ini. Dan gangguan ini saya rasakan saat berada di kamar mandi. Dan saat saya mencuci baju di ruang belakang, seringkali saya merasakan ada bayangan sekelebat, bikin bulu kuduk merinding. Dan saya pernah ngobrol sama tetangga. Menurut tetangga, memang sih di sini katanya rumah mertua saya itu sintru. Apalagi di pojok dapur ada kola atau kamar mandi bekas dulu, saat masih ada almarhum neneknya suami, tapi sekarang udah terbengkalai. Rumah ini punya 2 kamar mandi, yang tua yang sudah tidak terpakai dan satu lagi yang masih terpakai. Nah, ini setiap saya bolak-balik ke kola yang masih dipakai, setiap keluar dari kola ini, mata saya selalu tertuju ke depan. Dan kola almarhum nenek suami saya berada tepat banget depan kamar mandi yang masih terpakai. Rasanya selalu merinding, apalagi di belakang rumah ini dekat kebun pring yang kata orang sini ada penunggu makhluk halusnya, yang dikenal dengan sebutan gagar mayang. Artinya setan yang begitu jahat. Ya, mitosnya seperti itu, tapi saya nggak tahu pasti sih, karena posisi saya adalah pendatang di daerah ini. Hari demi hari saya selalu merasakan hal gaib, apalagi pas usia kandungan semakin besar. Saya seringkali ditinggal oleh suami di perantauan. Otomatis dong, saya tidur sendiri dan kamar saya di dekatnya dapur atau paling pojok. Saya merasakan ini benar-benar uji nyali, jauh dari orang tua kandung dan saudara. Harus benar-benar kuat, apalagi posisi saya lagi hamil besar. Setiap hari saya membersihkan kamar dan suka nemuin rambutnya nenek suami saya yang disimpan di dompet kecil. Ini yang kadang suka aneh sendiri dan bikin takut. Usia kandungan saya memasuki 6 bulan. Saya ngobrol dengan suami saya lewat telepon, dan saya meminta untuk gak mau tidur di ranjang bekas orang yang sudah meninggal, apalagi bekasnya almarhumah neneknya suami. Akhirnya solusi dari suami saya adalah membongkar ranjang tersebut, dan saya tidur tergeletak di lantai beralaskan kasur. Namun ranjang yang dibongkar itu masih tersimpan di sebelah hamparan kasur tempat saya tidur. Kejadian mistis saya alami kembali. Setelah saya bongkar semua ranjang, ada kejadian aneh pas sore saya tidur miring, menghadap ke depan pintu sambil kaki selonjoran. Di kolong ranjang itu sangat terlihat jelas, namun sekelebat mata
saya bertatap muka dengan sosok mirip neneknya suami. Saya kaget dan terkejut banget, apalagi posisi saya ditinggal suami dalam perantauan. Pernah sih dengar kata orang mungkin nengokin cucunya, tapi saya masih penasaran dan saya sempet tanya ke saudara saya, bisa dibilang orang pintar. Ternyata itu bukan neneknya suami, melainkan jin yang senang dengan anak saya yang masih dalam kandungan. Dan yang lebih menyeramkan, dia mau mengambil anak saya. Kandungan saya mau masuki usia 8 bulan. Saat itu saya merasakan hal yang sangat aneh. Bayi di dalam kandungan perut saya tiba-tiba tidak berdetak dan langsung dilarikan ke bidan dekat tempat tinggal. Dan saat itu saya sangat sedih. Anak saya ternyata sudah tidak bernyawa dan terpaksa harus operasi. Rasa sedih, kecewa, berkecamuk saat itu. Penasaran dan curiga masih ada dalam diri saya. Bayi saya tiba-tiba meninggal, padahal setiap periksa dalam keadaan selalu sehat. Dan menurut saudara saya yang orang pintar itu, memang ternyata anak saya diambil oleh jin yang waktu itu pernah menampakkan di kamar. Dan ini benar-benar pengalaman yang paling sedih dalam hidup saya. Anak saya meninggal 8 bulan dalam kandungan dan sudah meninggal selama 4 hari.